namanya labil ya, pengen ini, pengen itu. Kalau minta ke orang tua kasihan ya. Kalau mau ini banyak mau, bisa kasihan sama orang tua. mungkin sebenarnya terlihat tidak ya, tapi ada sedikit rasa kasihan ya. Jadi saya menyisihkan nabung, dan kebetulan saat itu mungkin baju itu sedikit ada brandnya ya kan. Kalau dari teman-teman sendiri, pada saat income itu datang, kalian sisihkan untuk menabung dulu, sisanya baru dipergunakan, atau dipergunakan dulu, sisanya baru ditabung. Jadi kata-katanya sih sama, mirip-mirip ya. sama. Cuman kata-kata yang pertama dipindahin ke belakang, kata-kata yang belakang pindahin ke depan. Jadi maknanya agak berbeda ya. Kalau dari Kak Indah, Aduh, kena nih. Kalau dari teori nih, jangan teori. Oh, teori. Halo, Sudah. selamat sore. Kita bertemu lagi dalam acara Dialog Gue BPR Udah lama ya kita nggak ketemu di acara Dialog Gue ini. Jadi sore hari ini kita ketemu lagi untuk membahas suatu tema. Di mana tema ini sebenarnya terkesannya sesederhana, yaitu menabung. Ya, jadi temanya itu, setuju nggak sih kalau nabung itu nggak harus besar, tapi rutin. Nah, jadi tema ini akan kita bahas di teman-teman kita yang ada di sini, yang dari teman-teman dari BPR. Ya, kita akan bahas, kita akan telusuri semua tentang menabung. Kita kenalan dulu ya sama teman-teman kita. Halo, selamat sore. Halo, sore. Ini senyumnya manis semua ya. Oke, ya kita kenalan dulu ya dari yang paling cantik. Halo sore, kenalin aku Indah, aku tim funding di BPR Kita Sentradana. Oke, sudah berapa lama di BPR Kita Sentradana? Dari 2019 itu udah mulai berapa lama ya? Mau 6 tahun ya Mbak Minta ya? Senior. Aduh, Aku paling senior ini. ada yang lebih suhu lagi. Boleh tangannya? Ada yang lebih suhu lagi. Oke. Nggak apa-apa suhu, yang penting muka imut. Iya. Benar. Oh. Oke, selanjutnya yang paling ganteng itu dong. Iya. Tampan. Yang Karena paling semuanya cewek semua kan? Iya. Ya kan nggak lucu dong kalau kita ganteng. Ini dengan. Diserbu ya Mas. Ya, kalau aku, perkenalkan nama aku Dika, aku juga bagian funding di BPR Kita Sentradana. Kalau aku di sini udah sekitar 1 tahunan. Pas 1 tahun. Pas 1 tahun. 1 tahun. Udah tidak bisa disebut apa namanya junior lagi ya. Masih Sudah mulai junior di antara kalian. Sudah mulai matang. Oke, selanjutnya yang terakhir. Hai. Yang paling cantik di Iya. Genbi. Paling cantik di Genbi. Asik. Halo, aku Merlin, sama dengan yang lain funding. Di sini udah kurang lebih setahun lebih lah. kurang lebih setahun lebih. Kurang lebih setahun lebih. Kurang lebih setahun lebih. Ini Aku lebihnya kurang banyak. lebih dari setahun. Ya mirip-mirip berarti kita. Mirip lah. Ya, di sini kumpulnya sama teman-teman dari tim funding. Kita Iya. lihat dulu, udah teman-teman saya. Oke, jadi tim funding ini yang khusus berurusan dengan yang namanya tabung menabung, deposito per depositoan, jadi bertemunya dengan mereka semua. Iya. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita kan mau bahas tentang menabung, Menabung. terutama untuk generasi-generasi Z, Gen Z. Gen Z yang sekarang ini. Nah, menurut kalian itu menabung itu pentingnya itu dari segi nominal apa ritmenya? Oke, mungkin bisa dibantu dari yang paling imut dan tampan. Iya, paling tampan. Ya kalau dari aku sih menurutku bukan dari nominal gitu ya. Yang paling penting itu sebenarnya konsistensi. Jadi kalau kita nabung kita udah konsisten walaupun sedikit, itu lama-lama menjadi bukit. Itu sih kalau menurutku. Menjadi bukit. Bukit. Iya sih kalau itu menurutku. Kalau dari Kak Indah, Asik. Kalau dari saya sih semuanya harus sesuai ya Mbak Mita ya, dari ritme, dari nominal. Kayak ritme tuh sama yang kayak dibilang sama Dika, konsisten. Kalau ritmenya tiap bulan tabungannya itu harus tetap di 100.000 contohnya, itu misalnya nominal 100 ya ritmenya setahun ya harus konsisten sekian. Tapi next kita nggak akan tahu namanya rezeki kan. Iya. Dikasih lebih nih, pengen lebih meningkatkan lagi tuh tabungan kan lebih bagus lagi gitu.
Tapi konsisten menurut saya udah oke banget. Iya. Oke, Niat konsistensi. gitu. Oke, yang terakhir coba kita ingin dengar suaranya. Dia tadi diam Kakak aja. Merlin. Iya. Kalau saya pribadi sih sama dengan adik Dika. Terima kasih. Karena ritme itu lebih penting daripada nominal ya. Apapun kondisinya, apapun rezekinya, berapapun itu tetap. Jadi mau 150, 25 itu tetap. Oke, tapi ada satu yang ketinggalan loh dari tadi. Apa ya? Aku lupa memperkenalkan diri. Karena hostnya nggak kenalan. Iya bener banget. Indah Dika Merlin. Iya. Tidak lupa ada Mita di sini ya, sebagai host di sini ya. Nanti kalau yang mau nabung-nabung boleh hubungi Mita. Benar, yang paling cantik nggak dibilang Yang paling Yang cantik. paling cantik. Lupa sambil siapa yang kurang ya? Oh ternyata aku yang kurang. ngenalin diri sendiri. Faktor U ya. Ya wajar Yang penting kita. mukanya unyu. Unyu-unyu. Unyu-unyu. Oke. Ya, selama ini kan teman-teman sendiri tuh sering bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan nasabah, terutama nasabah-nasabah yang di dunia perpandingan. Nah, dari teman-teman sendiri melihat karakteristik nasabah itu dalam menabung itu seperti apa ya? Apakah mereka yang tiba-tiba ojok-ojok datang, hai aku ada uang lo segini, aku mau simpen, atau ada yang mungkin yang nasabahnya, aku ada sedikit uang, jadi dia sedikit, tapi nantinya banyak. Terus ada juga yang mungkin sekalinya store banyak, itu aja mengendap lama. Kira-kira kalau dari pandangan teman-teman sendiri, dari nasabah-nasabah yang sudah pernah ditemui itu kayak gimana ya? Macam-macam sih ya. Heeh, Tergantung itu kan baik lagi tergantung kondisi nasabah. Heeh. Tapi kebetulan yang kalau nasabah yang saya temui biasanya sih tipenya yang baik kondisi ya. Jadi pas ada apa namanya ada keinginan terutama Keinginan, ya, ya ada keinginan. keinginan terus timingnya juga dananya juga ada dia akan nabung gitu. Tapi kalau enggak, kalau belum ada keinginan itu yang perlu diedukasi lagi, terutama untuk genset ya. Ya, oke. Jadi sebagian besar itu nasabah dari teman-teman sendiri itu usianya itu mungkin Kalau kisaran berapa? menurut saya sih usia itu sesuai dapat KTP kali ya Mbak ya, itu 17 tahun kali Oh, ya. dari 17 tahun Iya. berarti sudah ada yang Sudah- menjadi nasabah sudah bisa ya. jadi nasabah ya, logikanya walaupun mereka masih dalam pengampuan orang tua, tapi kan mereka sudah ini dapat KTP itu sebenarnya sudah bisa membuka tabungan. Tapi tetap mungkin kita ada namanya beneficial owner ya Mbak ya, itu yang harus, karena kan orang tuanya yang memberikan dana. Jadi kita harus tahu dananya dari mana. Nggak mungkin pelajar punya uang banyak, tapi mungkin nggak masalah juga sih dia dari menyisihkan dari uang-uang bekal itu kan ya. Oke, oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, dari umur berapa tahu yang namanya menabung? Kalau Tahu kan ya? Tahu kan? Dari beberapa Tahu kan ya? terus semuanya. Tahu kan ya? Ya, nah tadi ya Kak Merlin, ayo ya paling semangat jawabnya. Iya benar-benar. Dari umur berapa Ya, dari Kak Merlin Kak sudah Merlin. sudah Tahu ya. menabung? Jujur nih, kalau tahu dari kecil udah tahu. Ya. Dari SD itu udah tahu nabung, tapi bener-bener Bisa jujur ya, menabung? real nabung itu ketika mau menikah. Ketika mau menikah. Jujur aja deh, ketika mau menikah sudah dapat yang tepat, baru Oh, sudah dapat yang tepat. ya. Itu udah. baru semangat untuk nabung ya. Kalau enggak ya Jadi pada saat mau menikah di Iya. sana adanya konsistensi untuk Nabung. menabung. Kalau dari Dika kalau aku tahu nabung itu dari SMA sih dulu. sudah mulai nabung ya? Mulai nabung karena ada keinginan memang dulu. Kebetulan kan aku dulu suka futsal tuh. Nah ada sepatu baru waktu itu, ingat banget itu sepatu futsal lah yang aku Ya. suka kayak gitu. Ah, Nah jadi itu aku sisihin uang jajan. Jadi dari ya nominalnya kecil kok, tapi aku bisa dapetin itu dari hasil nabung. Oke. Lanjut dari Kak Indah. Kalau nabung itu kan pasti dari SD ya. Guru itu suruh udah kita menyisihkan beberapa bekal itu loh Mbak Mita. Jadi pada saat kenaikan itu ada yang bisa kita beli kayak gitu. Nah kalau tahu nabung dalam artian sebenarnya itu saya juga benernya dari SMA sih Mbak. Iya SMA itu mungkin kita tertarik dengan satu barang gitu ya, apalagi kita lagi apa namanya labil ya, pengen ini pengen itu. Kalau minta ke orang tua kasihan ya, kalau Iya. mau ini banyak mau. Bisa kasihan sama orang tua.
Mungkin sebenarnya terlihat tidak ya, tapi ada sedikit unsur kasihan ya. Jadi saya menyisihkan nabung. Nah kebetulan saat itu mungkin baju itu sedikit ada brandnya ya, karena kan sosial ya, lingkungan ya, teman-teman semua punya, jadi pasti ada keinginan untuk memiliki itu, dan ternyata itu bagus juga motivasi saya buat nabung dan tahu bagaimana cara susahnya menabung untuk mendapatkan satu barang. Oke, berarti kurang lebih ada keinginan dulu. Iya, betul. Ada keinginan dulu baru terrealisasi. Ya. Oke. Mungkin kalian punya cerita mungkin yang menjadi penyemangat sendiri. Misalnya pada saat bertemu dengan nasabah atau teman atau rekan kerja, itu mungkin dia pernah cerita sama aku kesusahannya dia dulu sampai akhirnya dia menabung. Mungkin ada nggak dari kalian mendengar cerita itu sampai ke bawah, oh ini loh ternyata dengan saya menabung itu semua keinginan yang sudah kita rencanakan dari awal itu bisa tercapai. Ada nggak seperti itu? Mungkin Minah dulu ya. Ya, boleh. Di tahun 2020 tuh kayaknya COVID ya Mbak ya. Aku punya COVID. Aku punya teman baik tuh. Nggak usah sebut nama kali ya. Dia. Jangan itu aku. Tapi di dunia pariwisata. Salah. Dunia pariwisata. Jangan lingkungan funding jadi contoh. Pariwisata. Zaman dulu kan gaji pariwisata itu besar ya Mbak ya. Iya. Pola hidup juga tinggi, tiap hari ya ada yang kegiatan malam kan gitu. Nah itu kan bukan biaya yang sedikit. Nah pada saat COVID dunia pariwisata kan benar-benar anjlok ya Mbak ya, dan dia tidak terbesit untuk ada rencana menabung karena income-nya tiap bulan tuh kalau di dunia pariwisata kayak ada selain gaji bonus, ada insentif ya Mbak ya. Nah itu sangat lumayan saat itu loh. Jadi dia tidak terpikir yang namanya menabung. Nah saatlah terjadi COVID, hotelnya kebetulan tutup, sana dia yang agak bingung. Nah itu jadi saya pelajaran, berarti kita sedikit harus punya keinginan. Saya setuju banget sama yang Mbak Merlin bilang, untuk menabung, menyisihkan, walaupun nominalnya tidak banyak. Jadi pada saat momen yang urgensi, jadi kita adalah pegangan. Iya, dana darurat. Oke. Dari yang lain mungkin ada yang Silakan senior dulu dong. Enggak. Oke, kalau Kakaknya lah namanya. ya kalau untuk zaman COVID ya, kalau untuk zaman COVID sih ada nasabah dulu yang memang mungkin sama juga kayak Mbak Indah, dia itu dulu pedagang rupa yang memang dia dulu itu lebih ke investasi jual, pendapatannya, income-nya dia banyak banget. Setelah itu tapi dia investasi. Nah di saat COVID itu, nah itu tuh dia pas tidak ada pemasukan sama sekali, sedangkan pada zaman itu kan semuanya diajak susah ya. Siapa yang diajak untuk siapa yang mau beli tanah seperti kayak gitu juga ya, semuanya kita sama-sama susah, kecuali kita mau banting harga banget pada waktu itu. Nah disitulah kita juga, aku sendiri juga dapat pelajaran bahwa nabung itu benar-benar penting banget, walaupun sedikit ya, setidaknya itu bisa menjadi dana darurat untuk kita nanti. Kita nggak tahu nih kapan ada bencana, kita nggak tahu. Jadi itu benar-benar bisa membantu kita nanti. Iya, betul. Tadi kan membahas income. Iya. Kita setiap tanggal 2 dapat, setiap tanggal 25 dapat income. Kita dapat income setiap tanggal 25. Betul. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, pada saat income itu datang, kalian sisihkan untuk menabung dulu, sisanya baru dipergunakan, atau dipergunakan dulu, sisanya baru ditabung. Jadi kata-katanya sih sama, mirip ya. Sama. Cuman kata-kata yang pertama dipindahin ke belakang, kata-kata yang belakang pindahin ke depan. Jadi maknanya agak berbeda ya. Berbeda itu. Padahal cuma memindahkan kata, maknanya sangat berbeda. Signifikan bedanya. Kita kan ada punya 3 generasi nih. Benar. Aku generasi Senior, apa nih? middle. Ya, aku junior aja dah. Udah semua ada senior. Kalau dari umur mungkin ya. Ada tua banget. yang lebih dulu makan garam. Garam. Sampai keasinan ya.
Ya. Keasinan. Yang pasti nabung dulu. Nabung dulu, baru nanti sisanya digunakan Iya. untuk kepentingan. Karena kan sebelum ngambil kewajiban kan kita sudah prioritas untuk nabung ya. Jadi pasti ngambil kewajibannya kita hitung setelah kita potong dari tabungan. Ya. Oke. Kalau dari Kak Indah, Aduh, kena nih. Kalau dari teori nih, jangan teori. Oh, teori. Real aja. Real aja. Oke, kalau yang benar itu kan seperti yang kakak Merlin nih, ada gaji masuk, kita potong dengan tabungan dulu kan. Itu garis yang benar kan? Iya, Yang garis harusnya yang benar itu kita yang sebenarnya. edukasi ke orang-orang, tapi kita tidak pernah tahu yang namanya praktek gitu loh Mbak Mita. Kebetulan nih, nggak ada orang yang nggak pengen nabung. Iya. Logikanya pasti semua pengen punya tabungan supaya hidupnya settle. Kan gitu ya Mbak? Cuma yang namanya tiap hari itu kita tidak akan tahu Iya. gejolak hidup Iya. kan ya. Iya. Kebetulan harus ada yang dibiayai dulu, dibayarkan. Jadi ya kebalik lagi. Kalau memang biayanya bisa di belakang, berarti kita nabungnya duluan. Tapi kalau kita kan harus fleksibel ya. Ya. Ternyata harus kita bayarkan dulu buat tabungnya belakangan atau sebaliknya. Jadi kalau realita yang terjadi di hidup saya seperti itu sih. Oke. Sekarang yang paling junior. Nah, Langsung ditekanin banget. kalau aku nih kan aku kebetulan belum menikah. Ya, Belum ada tanggungan nggak apa ya kaget gitu. juga. Kakak ini gitu. Belum Menikah gitu. Benar ya. Oke, masih Oke, single. jadi kalau aku begitu flunting gitu masuk misalnya. Notification. Ya, gitu kan, gitu pagi-pagi itu biasanya. Iya. Ya kan ini gitu. Nah, jadi kalau aku begitu masuk yang kalau nabung itu menurutku kan prioritas ya. Ya. Jadi prioritas aku prioritasin dulu, jadi aku pisahin dulu yang mana aku pakai untuk nabung. Jadi kalau aku sih bisa bagi 3 nabung, habis itu mana nih untuk kita poya-poya sedikit, Iya, nah, habis itu mana hargai yang diri ya. dana darurat. Jadi itu aku pisahin sih. Jadi bisa dibilang kita hidup dari sisa gitu ya istilahnya, Ya, sisa betul, tabungannya hidup dari kayak gitu sih. Oke, seru. Ya, jadi kita kan sudah dengerin dari ketiga kakak-kakak ini tentang apa itu menabung, pentingnya itu menabung. Jadi coba kita minta dari kakak-kakak ini sendiri, apa ya pesan yang bisa kita sampaikan untuk generasi Gen Z. Tunggu bentar nih Mbak Mita, kita bertiga kan sudah nih ditanyain Ya. gimana kalau Iya, coba MC dari kita yang cantik ini gimana sih ritme pola keuangannya? Oke, Siapa tahu kita jadi juga ini ya, Ah. jadi inspirasi. Oke, jadi kalau dari saya sendiri, kalau saat gaji notification ting, itu Tingnya ada kan? Kalau tingnya ada. Jadi kalau saya sih memang sisihkan untuk saving dana dulu. Hmm. Apalagi saya sudah punya Iya. ekor. Nah, jadi saya saving dananya khusus untuk di biaya pendidikan. Iya. Saya savingnya pasti di pendidikan. Jadi supaya nanti apalagi sekarang biaya pendidikan itu tidak murah. Iya, Tidak murah. Swasta, negeri itu sama, perlu biaya juga. Iya, iya. Jadi sebisa mungkin kalau saya kasih saran itu kalau kita memang sudah ada apa namanya kayak kalau yang anak-anak sekolahan itu tahun depannya itu mau ada biaya untuk pembayaran sekolah, itu paling tidak dari awal itu kita sudah mulai sisihkan uang itu. Kita tabung sedikit Iya. supaya nanti pada saat keluar dana itu kita nggak kaget. Iya, Nah, udah ada dana yang Iya, Iya. itu yang real ya, real di dunia emak-emak. Ya, Pelajaran buat benar. ya pelajaran buat Dika. Pelajaran buat Dika. Iya, Jadi iya. selalulah menabung di bulan Maret. Iya. Karena ada kenaikan. Ada. Iya. Kenaikan jelas. Iya. Kalau mau tabungan berjangka, mulailah di bulan Maret. Itu Oke. hampir setahun. Kamu ada motor kan? Iya. Nyamsat kan tahun depan? Nah, Iya. kamu tentukan Bisa kan dipanggil tanggal nyamsat juga. itu. Benar-benar. Iya, biaya pendidikan, biaya samsat. Kalau tadi Kak Merlin bilangnya untuk pernikahan dulu dari jauh-jauh, jauh-jauh tahun, jauh-jauh tahun, Bukan jauh-jauh hari lagi ya, udah mulai jauh-jauh hari. menabung kayak gitu. Nah, udah ngomongnya seperti ini. Iya. Gimana nih? Nah, kalau ngomongnya sudah mulai
kita harus bisa saving dana, tabungnya bertahap. Nah, kalau di BPR kita sentra dana, nah ada nggak ya produk tabungan di mana kita bisa menyimpan dana kita tidak langsung dengan nominal yang besar. Mungkin sedikit demi sedikit kita bisa setorkan setiap bulannya untuk persiapan kita untuk pengeluaran di tahun depan atau enggak lagi 3 tahunnya lagi kayak gitu tuh. Ada nggak kira-kira? Boleh dong di sharing, siapa tahu nanti teman-teman semua yang ada di rumah itu bisa jadi masukan juga. Ya. Oh, saya kayak cocok nih dengan produknya ini gitu. Kalau tabungan berjangka kan gitu ya pastinya ada. Ya. Kita minimal setoran dari 250.000 aja nih Mbak Mita. 250.000? Iya, udah Iya. bisa punya tabungan berjangka. Untuk minimal jangka waktunya bisa dari setahun loh. Start dari setahun. Dari setahun sudah bisa. Sudah bisa. Jadi untuk apalagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sangat bisa. Oh iya, jadi kita sudah punya planning ya. Sudah ada planning, Iya. gitu. Planning misal tahun depan sudah mau melamar. Iya, betul. Kayaknya saya mau nyamsat dulu kalau itu kayaknya paling dekat Apanya yang disamsat? motornya. Mau umur juga harus nyamsatnya dari dulu. Kayak usia ngerasa Salah gitu ngingetin dia yang mana. Ya, untung terima kasih kakak sudah diingetin. Mungkin itu tuh gini ya. Iya, salah satu ya. Bisa Iya. jadi. Jadi kita punya produk tabungan berjangka ya Iya, di BPR kita sentra dana. Iya. Oke, nominalnya juga nggak begitu besar. Iya. Jadinya mulai dari 250.000, jangka waktunya 1 tahun itu sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Dan keunggulannya lagi nih, Nah. kita kalau nabung di BPR kita sentra dana, keuntungannya itu kalau misalnya nih setiap event itu loh, misalnya hari raya atau gimana, kita pasti akan ada produk-produk yang sangat menarik. Oh, oke. Iya, oke. kayak gitu. Nah, tapi kalau itu rahasia dulu ya. Karena kan eventnya kan pasti ada spesial momen kayak gitu. Jadi bukan Betul. hanya tabungan berjangka biasa aja nih yang ada di BPR kita sentra dana banyak. Yang luar biasa juga ada ya. Ada Biasa. dong. Nanti ya kita kasih tahu. Biar banyak nanti follow-nya. Iya, Follow-nya follow banyak. dulu BPR kita sentra dana, tanyain di adminnya pasti dikasih tahu. Ya, siapa adminnya? Siapa adminnya? Siapa aja. Oke, cukup seru dan sangat seru juga pembicaraan kita pada sore hari ini di acara Dialog Gue. Jadi kita kalau sudah membahas yang namanya menabung, itu banyak persepsi yang Yeah. kita dapatkan. Ada yang mulai dari kita saving dana dulu, sisanya baru nanti kita pergunakan. Ada yang kita bayar kewajiban dulu, sisanya berapapun baru kita akan tabung. Ya, jadi kan kadang situasional juga ya. Iya, betul. Kadang kita dihadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan. Tetapi secara tidak langsung menabung itu memang sangat penting. Itu adalah dana cadangan kita yang kita tidak akan tahu nanti prediksi kita di depannya seperti apa. Paling tidak seperti yang tadi dikatakan sama Kak Indah, misalnya seperti COVID ya, Iya, betul. terjadinya COVID itu kita nggak ada yang tahu sama sekali, kita nggak ada yang tahu dan dunia pun merasakan itu. Tapi jika teman-teman sudah memiliki tabungan, ya di sana juga kita rasa ketakutan itu tidak ada atau sedikit karena kita sudah memiliki dana. Iya, betul. Ya, karena kan banyak juga yang terjadi kelaparan pada saat itu, ya usaha-usahanya pada Banyak itu, yang ada semuanya. Iya. Aset mereka punya tapi kan butuh uang. Iya, Nah, betul. dananya yang nggak ada kan gitu ya. Lapangan usaha juga sudah Betul, banyak yang tutup. Iya, syukur ya Oke. kita bisa melewati hal itu ya. Iya, betul Karena sekali. mungkin kita sebagai karyawan BPR kita sentra dana pun bukan diharuskan sih, kita punya keinginan untuk menabung kayak Iya. gitu. Jadi untuk menanggulangi momen-momen seperti itu Mbak Mita. Betul. Nah, oke, gimana? Seru kan untuk hari ini? Nah, sebagai kata penutup, kita minta dari teman-teman semua kata-kata penyemangat untuk sore hari ini. Silakan didiskusikan, boleh dulu. Apa ya? Kita kasih Mau ngajak. yang paling banyak ide nih saya. Iya, Ya, mungkin. apa ya? Ayo, kata-kata Saya penyemangat. harus bicara nih. Kalau kata-kata penyemangat untuk saya, dari saya Dari maksudnya. Apa nih? Itu hidup itu harus dilalui apapun ininya, masalahnya. Selagi kita masih hidup di dunia, semua harus dilewati. Seru sekali ya dialog
dialog gue hari ini, apalagi kita kedatangan kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini. Ya, dan next kita akan bertemu mereka lagi di tema-tema berikutnya yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih asik. Oke, sampai berjumpa di acara dialog gue berikutnya. Bye-bye!